Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Meliano dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan peserta didik dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan dasar hukum manajemen peserta didik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya ada fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal, baik yang berkenaan dari segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Selanjutnya ada peranan manajemen peserta didik. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama adalah menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses pendidikan. Lalu yang kedua adalah ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada peranan peserta didik menurut beberapa aliran filsafat. Yang pertama adalah aliran idealisme, di mana peserta didik bebas mengembangkan bakat dan kepribadiannya. Lalu yang kedua adalah aliran realisme, di mana peranan peserta didik adalah penguasaan pengetahuan yang dapat berubah-ubah. Lalu yang ketiga adalah aliran skolatisisme, di mana peserta didik berperan pasif karena pengajaran berpusat pada guru. Lalu yang keempat adalah aliran empirisme, di mana peserta didik berperan pasif juga karena pengajaran berpusat pada guru juga. Lalu yang kelima adalah aliran pragmatisme, di mana peserta didik adalah sebuah organisme yang mampu tumbuh. Lalu yang keenam adalah aliran neopositivisme, di mana peserta didik tidak hanya pasif menerima bantuan, tetapi aktif melakukan latihan dan peniruan. Selanjutnya ada prinsip manajemen peserta didik. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru untuk mempersatukan, saling memahami, dan saling menghargai. Sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Lalu ada pendekatan manajemen peserta didik. Di sini terdapat 2 poin pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, di mana menitik beratkan kepada segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan, di mana peserta didik diharapkan memenuhi segala aspek, mulai dari kehadiran atau presensi, kedisiplinan, atau tugas yang harus tepat waktu. Sehingga diharapkan dapat menjadikan peserta didik yang berjiwa matang dan tercapai segala harapannya. Selanjutnya ada pendekatan kualitatif, di mana menitik beratkan pada kesejahteraan peserta didik, dengan asumsi bahwa jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik dan merasa senang untuk mengembangkan diri di sekolah. Pendekatan ini menekankan pada perlunya lingkungan yang kondusif dan menyenangkan untuk pengembangan diri secara optimal. Kemudian ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik. Lalu yang kedua ada rekrutmen peserta didik. Yang ketiga ada seleksi dan penempatan peserta didik.
Lalu yang keempat ada layanan khusus peserta didik. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah analisis kebutuhan peserta didik, di mana kita merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima agar layanan terhadap peserta didik bisa dilakukan secara optimal. Menurut Standar Nasional Pendidikan, berkisar 28 hingga 32 orang per satu kelasnya. Sedangkan, Permendikbud nomor 17 tahun 2017 pasal 24 menjelaskan bahwa sekolah dasar bisa menampung 20 hingga 28 peserta didiknya. Sedangkan, sekolah menengah pertama atau SMP bisa menampung 20 hingga 32 peserta didiknya. Lalu tingkat SMA 20 hingga 36 peserta didiknya. Tingkat SMK 15 hingga 36 peserta didiknya. Kemudian ada sekolah dasar luar biasa atau SDLB yang mana maksimalnya adalah 5 peserta didik. Lalu sekolah menengah pertama luar biasa atau SMPLB dan sekolah menengah atas luar biasa atau SMALB yang mana maksimalnya 8 peserta didik. Selanjutnya adalah rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah proses pencarian untuk menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Proses perekrutan peserta didik biasanya meliputi menentukan susunan kepanitiaan seperti ketua umum, sekretaris, bendahara, dan lain-lain yang bertugas untuk menjadi garda terdepan dalam proses pendaftaran peserta didik. Kemudian menjelaskan visi misi sekolah, fasilitas sekolah, persyaratan siswa baru, biaya, hingga pengumuman hasil seleksi. Itu semua merupakan rangkaian proses rekrutmen peserta didik. Selanjutnya adalah seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik penting dilakukan terutama bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang calon peserta didiknya melebihi dari daya tampung yang tersedia di sekolah tersebut. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah melalui tes atau ujian. Biasanya meliputi psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan. Lalu yang kedua ada melalui penelusuran bakat kemampuan. Penelusuran bakat ini biasanya didasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga ataupun kesenian. Lalu yang ketiga ada berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN. Selanjutnya adalah penempatan peserta didik. Sebelum peserta didik yang telah diterima di sekolah mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar berdasarkan kepada sistem kelas. Selanjutnya adalah pengelompokan menurut William A. Jaeger. Ia mengemukakan ada 2 fungsi dalam pengelompokan. Yang pertama adalah fungsi integrasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Pengelompokan ini didasarkan menurut jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Lalu yang kedua ada fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan kepada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan lain-lain. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran individual. Kemudian, selanjutnya adalah layanan khusus peserta didik, di mana hampir di setiap sekolah yang kita tahu memiliki berbagai layanan khusus peserta didik. Yang pertama mungkin ada bimbingan konseling, lalu yang kedua ada perpustakaan, lalu yang ketiga ada kantin atau warung sekolah, lalu yang keempat ada kesehatan atau UKS, lalu yang kelima adalah transportasi sekolah, dan yang keenam adalah asrama.
Mungkin umumnya, keenam poin ini adalah layanan khusus dalam sekolah yang sering kita temukan. Namun, tidak menutup kemungkinan layanan khusus peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah memiliki jumlah yang kurang atau lebih dari keenam layanan khusus ini. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.